Nah, fakta yang lain adalah ketika kasus ini diambil alih Polda, maka berkas yang dilimpahkan Polda ke Kejaksaan dikembalikan rujukan. Ini harus dipahami bersama. Artinya ada persoalan-persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh Polda untuk melengkapi berkas. Sampailah pada upaya-upaya hukum yang akan kami lakukan untuk mendapatkan keadilan, dan itu sudah menjadi hak siapapun warga negara dengan melakukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya. Hasilnya tidak diterima karena secara formil keputusannya perlu melibatkan Polres. Di sisi yang lain, kasus ini kemudian terus menggelinding sampai dengan ada keterlibatan pihak-pihak yang ada di Jakarta. Kita tahu di Jakarta di sebuah konten YouTube yang dilakukan disampaikan bahwa beberapa pihak, ada Susi, ada Ana Abdillah dari LSM juga mengatakan bahwa tersangka pada saat sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak kooperatif, tidak pernah memenuhi panggilan Polda untuk diperiksa. Ini juga kebohongan publik dan menyesatkan. Karena faktanya PSK sudah hadir di Polda untuk diperiksa. Kebohongan yang kedua. Di dalam fakta persidangan di pra-peradilan yang pertama di Surabaya, semua publik bisa mengikuti bahwa kasus ini yang pertama tidak ada alat bukti yang bisa membuktikan kejadian ini. Alat bukti yang dimaksud adalah sebuah flash disk yang dinyatakan oleh pelapor menjadi bukti atas kasus ini. Begitu di lab forensik Polda ternyata tidak ada isinya, error. Yang kedua, visum yang diajukan, yang dilakukan oleh pelapor 6 bulan setelah adanya kejadian dilaporkan, ternyata tidak membuktikan atau tidak punya kualitas yang bisa kemudian menghubungkan kausalitas atas kejadian tersebut. Dengan demikian maka lagi-lagi kasus ini diletakkan di dalam proses kebohongan dan rekayasa. Yang ketiga, bagaimana mungkin sebuah kasus sama sekali tidak ada satu pun saksi mata yang mengetahui kejadian. Sekian lama Siddiqiah ini menghadapi dan mendapatkan berbagai macam pemberitaan yang sepihak. Yang lebih memprihatinkan adalah dikatakan bahwa Siddiqiah ini menanamkan paham radikalisme. Semua pihak bisa melihat itu di YouTube-nya Rudy. Sebuah kejahatan yang besar bagi kami di saat Siddiqiah ini menanamkan rasa cinta tanah air, bahkan menjadi sebuah kurikulum wajib di dalam sekolah Tarbiyatul Ulama Al-Banat, ditanamkan sejak dini untuk cinta tanah air. Di sisi yang lain, pihak lain mengatakan Siddiqiah ini menanamkan paham radikalisme. Kami berharap bahwa persoalan ini harus dipahami dengan jernih, diletakkan pada dasar-dasar objektivitas fakta-fakta hukum yang ada, tidak diletakkan pada persepsi, opini, bahkan kepentingan-kepentingan yang justru kami simpulkan ini adalah upaya untuk melakukan kriminalisasi pesantren. Untuk telah pada kesempatan terakhir ini kami melakukan upaya-upaya pembelaan setelah sekian lama atas nama kondusivitas kita tidak pernah melakukan perlawanan ataupun menanggapi berbagai pemberitaan-pemberitaan yang ada. Hari ini kami berharap ini semua bisa disampaikan secara terbuka. Berkait kegiatan polisi tadi di sini apa saja? Ya, kami dari pesantren Siddiqiah ini tentu saja dididik untuk memberikan penghormatan, menghormati baik pemerintah, institusi Polri atau siapapun. Dan kita memandang bahwa kehadiran dari Polda tadi untuk menyampaikan surat, kami tidak tahu persis surat apa yang mau disampaikan, itu adalah bagian tugas dari institusi Polri. Kami menghormati, dan tadi dari informasi yang saya terima juga diajak untuk masuk. Namun demikian, kami dari pesantren ini terkait dengan kasus sudah ada tim pengacara.
sehingga tadi teman-teman tidak ada hak untuk menerima surat dan dipersilakan untuk berkomunikasi kepada tim pengacara kami. Tujuannya apa? Selain mengantarkan surat Tidak lebih hanya mengantarkan surat, itu yang kami terima. atau menjemput Belum ada keterangan terkait itu. Ya. Tahu sini berapa pengacara yang disiapkan? Ada 4 pengacara yang kami siapkan dan kita melakukan upaya hukum yang kedua dengan melakukan pra peradilan yang kedua di PN Jombang. target. Targetnya tentu saja kami berharap untuk mendapatkan keadilan di mana proses penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum kami mohonkan keadilan dari pengadilan negeri untuk batalkan. Untuk polisi tadi sempat dipertemukan dengan para Tidak sempat. Karena kebetulan tadi ketika kita ajak untuk masuk ke dalam, Pak Hendra kalau tidak salah, AKBP Hendra menyampaikan di depan pesantren kami dan perlu kami informasikan bahwa MSA hari ini berada di Jombang, berada di kediaman dalam kondisi yang baik-baik saja walaupun beberapa waktu yang lalu agak kurang badan. selanjutnya Pak, pasca pemanggilan atau ini apa yang akan dilakukan? Kami mengharapkan ada penghormatan terhadap mekanisme dan upaya hukum yang kami lakukan sehingga masing-masing bisa menahan diri sampai dengan kita mengikuti proses persidangan di pra peradilan. Tanggal 20. Dan kawan-kawan ini kita bisa menyaksikan bahwa hari ini di pesantren kami ini setiap hari ada ribuan santri-santriwati kita, baik itu yang bermukim di lingkungan pesantren maupun